Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Musa Eskom MM, selaku dosen program studi manajemen informatika konsentrasi informatika komputer pada kampus Politeknik Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia Makassar. Selamat datang di mata kuliah saya, mata kuliah Digital Marketing Copywriting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan. Di pertemuan ini kita akan masuk di media sosial marketing di mata kuliah digital marketing atau copywriting ya. Jadi sebelum kita lanjut, marilah kita sama-sama selalu mendoakan kedua orang tua, dan yang paling utama juga marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Oke, terima kasih. Sebelum saya lanjut dengan gambar di atas, saya mau memastikan bahwa kehadiran kita silakan nanti dicek di LMS ya, disesuaikan, dan kemudian mungkin kalau lebih bagusnya lagi di grup WA masing-masing ya. Oke. Kemudian saya lanjut dengan kira-kira ada yang bisa ada apa makna dari gambar di atas? Silakan. Saya, Pak. Oke, silakan. Ada mungkin bagaimana tanggapannya dari makna gambar di atas? Baik, menurut saya itu pada gambar pertama ada orang yang sedang memegang pengeras suara, di mana ini menandakan bahwa ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada semua orang. Pada gambar kedua itu ada logo media sosial, dan gambar ketiga adalah handphone yang setiap hari kita pegang. Dari ketiga gambar ini jika digabungkan akan bermakna bahwa saat ini sebuah informasi sangat praktis disampaikan dan diakses lewat media sosial. Seperti itu yang bisa saya pahami, Pak. Oke, terima kasih. Mungkin dari laki-laki ada yang bisa menanggapi lagi? Silakan. Baik, saya akan menanggapi dari gambar tersebut, yaitu bila dihubungkan dengan materi saat ini, yaitu makna gambar tersebut adalah sebuah kegiatan promosi yang dilakukan melalui Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, dan lainnya. Mungkin seperti itu, Pak, yang saya bisa tanggapi. Oke, terima kasih ya. Jadi itu tanggapan dari teman kita. Jadi makna dari gambar ini sudah memang semua sudah benar ya, tinggal kita menanggapi, beda-beda penanggapannya orang, setiap orang. Mungkin bisa saja tanggapannya bahwa ini adalah, intinya di sini adalah media sosial marketing, karena temanya hari ini adalah, pertemuan ini adalah media sosial marketing. Jadi pendekatannya ada marketing, ada media, ada sosial. Itulah yang paling utama yang kita bisa gambarkan di sini. Kemudian kita lanjut ke tujuan pembelajaran hari ini. Maaf ya. Jadi yang pertama itu adalah nanti bagaimana kita menjelaskan konsep dasar dan peran media sosial dalam strategi pemasaran digital di tujuan pembelajaran kita. Kemudian bagaimana nanti kita membedakan karakteristik berbagai platform media sosial ya. Kemudian bagaimana menganalisis strategi konten yang sesuai yang masing-masing platform media sosial ya. Kemudian merancang rencana konten kampanye sederhana untuk media sosial berdasarkan target audiens tertentu. Dan yang terakhir, mengidentifikasi indikator keberhasilan kampanye media sosial seperti engagement rate, reach, dan conversion. Oke, kita lanjut ke media sosial marketing atau MSM. Kira-kira ada yang tahu apa itu media? Media dulu, apa itu media? Saya, Pak. Ya, silakan. Media adalah alat menyampaikan informasi. Oke, betul. Oke, masih ada yang bisa tambahkan? Oke, ya. Jadi itu sekarang media, kemudian sosial. Apa itu kira-kira sosial? Baik, Pak, kata sifat. Oke, betul ya, kata sifat. Jadi kalau kita gabungkan media sosial marketing, dia bilang tadi adalah media adalah wahana atau media sosial kata sifat ya. Jadi bagaimana kita media sosial yang kita gunakan, apa-apa saja media sosial yang kita gunakan.
seperti Facebook. Oke, jadi ini adalah bentuk bagaimana caranya menggunakan media dengan menggunakan strategi marketing pemasaran. Intinya seperti itu. Terkait dengan materi yang di atas nanti saya bagikan di grup, oke? Kemudian saya lanjut saja. Perlu dipahami juga bagaimana penggunaan media sosial terkait dengan media marketing itu memahami undang-undang, ya, undang-undang terkait ITE. Nanti bisa Anda browsing, mungkin ada yang update daripada ini lagi. Contohnya di pasal 27 ayat 3 di Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 itu melarang penyebaran informasi yang tidak benar dan menyesatkan. Artinya, apa biasa itu kalau menyesatkan atau tidak benar? Oh, betul ya. Betul, adik semua ini yang pakai jilbab hitam ya. Oke, nanti Anda sesuaikan saja ya, browsing. Dan intinya nanti adik-adik bisa membuka Instagram, mungkin Instagram orang lain, media sosial lain untuk followers dan menjadi minimal subscribe and like lah ya. Jadi mungkin ada tadi beberapa yang sudah punya TikTok dengan penjualan ya. Mungkin sebelum saya tanya ya, siap saja nanti pertanyaan. Jadi kita lihat ada Instagram, Facebook, kemudian YouTube, TikTok, dan LinkedIn, Twitter, dan lain-lain sebagainya. Mungkin masih ada yang mungkin dibuat di daerah Asia Timur seperti Korea, Korea Selatan, mungkin ada namanya. Itu kan ada tanda-tanda bahasanya yang lain. Jadi kita lihat saja contoh, kita ambil yang kira-kira dari media sosial ini apa yang paling rating yang paling tinggi sekarang di Indonesia. Oke, kita lihat bahas TikTok. Mungkin silakan dibaca dulu apa kira-kira kalau dilihat dari situ TikTok. TikTok, jadi kelebihannya itu pertumbuhan pesat, Ya. audiens muda, potensinya tinggi, dengan konten kreatif lebih banyak anak muda juga. Oke, betul ya. Jadi gambarannya seperti ini. Media sosial yang kita gunakan, kira-kira kalau kita kebiasaan kita kan, contoh saya Facebook. Ya mungkin dari umur saya ya, umur-umur seperti ini generasinya beda dengan Anda, generasi Z, saya mungkin generasi ya anggaplah X lah ya, atau sebelum-sebelumnya. Tapi saudara, adik-adik, mungkin beliau juga ini ya bisa saja dia menggunakan Instagram, ya, YouTube. Tapi tentunya dari platform media sosial utama ini ada salah satu yang biasa kebiasaan kita. Apakah mau dipakai menjadi edukasi atau kepenjualan? Itu ya. Dipahami sampai sini? Paham sampai sini? Oke. Nah, kita lihat masuk ke fitur dan algoritma media sosial. Ada yang tahu algoritma? Dari saya tanya Sulaiman, betul. Kira-kira algoritma apa itu, Sulaiman? Algoritma itu struktur apa yang ingin kita lakukan. Oke, betul ya. Jadi saya lanjut tadi sudah bagus ya. Jadi algoritma dikaitkan dengan fitur dengan media sosial. Artinya bagaimana terstruktur sendiri penyampaian yang ada di media sosial, terutama dengan marketing yang kita bahas hari ini. Jadi itu ada pasti kita biasa lihat posting ya, gambar, kemudian story sampai 24 jam itu biasanya dari fitur dan algoritma ini itu beberapa pasti informasi atau data yang ingin kita sampaikan ya. Ada rilis di TikTok, kemudian live streaming. Jadi contoh yang live streaming itu mungkin ada teman-teman yang biasa live streaming di sini, silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Oke. Saya biasa live di TikTok itu live baju, pre-love baju. Oke. Kadang Ya. yang live saja. Oke ya. Jadi betul-betul ada teman yang baru beberapa pertemuan sudah bisa mengaplikasikan itu bagaimana bermedia sosial. Silakan baca ya supaya bisa lebih banyak lagi materi yang kita bisa terima. Kemudian ada strategi media sosial. Di strategi media sosial ini, kalau dilihat dari sini, strategi itu pasti perencanaan yang sistematik ya, harus kita direncanakan. Ada beberapa yang perlu kita pahami adalah tentukan dulu tujuan, kemudian kenali audiens. Di sini kenali audiens, berarti kita harus tahu itu tadi teman yang bilang sesuai dengan tingkat umur, seperti saya yang bilang tadi bahwa di Facebook itu lebih banyak di generasi saya biasanya. Itu contoh dari saya. Kemudian pilih platform yang tepat, jadi disesuaikan karakteristik audiens. Umpamanya audiens yang kita dapat, kalau umpamanya
orang tua baru kita mau kasih berjual dengan iPhone ya, iPhone yang tidak mungkin juga lah. Umur 50-an mungkin dia lebih, mungkin ada lah salah satu, tapi lebih banyak pasti anak muda kalau iPhone. Nanti kita bisa sesuaikan. Kemudian rancang kalender ini, jadwal-jadwal atau apapun nanti, kemudian luncurkan dan promosikan. Perlu dipahami apa yang kita mau jual nanti. Oke, silakan. Apa yang kita mau jual nanti itu dikenali juga produk apa yang kita mau jual. Produk konten, datanya perlu ditahu sampai berapa kira-kira yang bisa mengenali ini produk yang kita. Kemudian terakhir menganalisis dan mengevaluasi. Jadi apa yang sudah kita mau pasarkan, minimal kita harus tahu tujuan-tujuan dari strategi media sosial ini. Ya. Oke, kita lanjut dengan slide selanjutnya, yaitu jenis konten media sosial. Jenis media konten sosial artinya saya lihat dari jenis konten yang cocok. Artinya ada kelihatan siklus saya. Kenapa saya mulai dari Instagram? Mungkin pada saat ini mungkin lebih banyak Instagram, tapi TikTok lah ya, ada keseimbangan. Namun saya mengambil jenisnya di sini konten alur siklusnya mulai dari Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, dan YouTube. Tapi YouTube ini memang lebih umum juga sih karena lebih banyak edukasi dengan pembelajaran dan bahkan bisa kita menggunakan video panjang. Ya. Tapi Pak, sepertinya bisa ditambahkan marketplace kayak Shopee supaya lebih mudah ke orang-orang tambahkan keranjang, karena biasa di Shopee juga ada gratis ongkirnya. Oke, terima kasih ya. Jadi itu tambahan dari jenis konten media sosial. Tapi ini nanti dikaitkan memang dengan Shopee karena Shopee itu tadi terkait apa yang kita bilang marketplace. Jadi ada khusus Shopee, ada Travela, apa lagi? Traveloka dan lain-lain sebagainya. Jadi itu beda ya. Kita lanjut ya ke sosial media campaign. Ya, campaign. Oke, sebelum saya lanjut, mungkin bisa digambarkan apa itu campaign saja dulu. Saya Pak, mungkin semacam pematahan wilayah melalui media sosial. Wah, betul. Oke, terima kasih. Kita lihat bahwa dari jenis media sosial apa yang disampaikan teman itu memang pemetaan ya. Ada semacam bagaimana kita mengetahui pemetaan dengan penggunaan sosial media, tapi tentunya tetap kita harus tahu tujuannya apa dari kampanye atau kampanye tertentu terkait dengan marketing atau penjualan yang kita lakukan. Anggaplah contoh wilayah khusus di daerah kita. Kita petakan bahwa seperti ini, dia penjualannya mungkin bahan bangunan, contoh ya. Kemudian di sebelah ATK dan lain-lain sebagainya. Jadi bisa dilihat, dikenali audiens, dan kembali lagi kita bisa mengevaluasi sampai kita tahu tema-temanya. Dan tetap kita harus mengenali apa yang perlu dikampanyekan di suatu tertentu, di tempat tertentu itu. Dan lanjut ya, selanjutnya ini etika dan tantangan. Kembali tetap mengingat bahwa ada aturan tertentu terkait dengan etika dan tantangan. Jadi etika-etika ini cara kita menyampaikan dengan terkait dengan undang-undang tadi ITE ya. Jadi tidak boleh hoax ya, minimal lah. Tapi mungkin kadang sekarang dari media sosial ada beberapa mungkin berita-berita yang kita sesuaikan saja bagaimana memfilter mana menurut kita baik, mana yang bisa menjadikan edukasi bagi kita. Apalagi kita sebagai mahasiswa memahami bagaimana membuat konten-konten yang lebih kreatif dan bisa menjadi pembelajaran atau edukatif untuk teman-teman yang lain. Ya, saya kira Anda sudah mengerti bagaimana dengan etika dan tantangan menggunakan media sosial, terutama di media marketing. Selanjutnya, kita lihat di kesimpulan. Ya, kesimpulan kita harus mengenali konsumen dan marketing agar produk kita tepat sasaran. Itu yang paling utama. Jadi harus kenal. Itu kesimpulan yang materi hari ini. Dan kehadiran media sosial menjadi solusi filterasi konsumen dan market produk yang kita miliki. Itu. Jadi kehadirannya bagaimana kita belajar untuk menjual secara online, dan ada beberapa tadi sudah teman, tapi minimal kemarin mungkin biasa kita live streaming, walaupun dalam keadaan apapun itu bisa yang unik-unik lah, dan tidak berbau sara tadi, apalagi agama dan budaya, sosial budaya, suku, itu yang perlu dipahami. Ada tugas kelompok, nanti kita bagi, nanti saya sesuaikan di sistem. Ada simulasi pembuatan dan penjadwalan posting media sosial. Ini contoh ya, langkah-langkah. Mungkin nanti pembagian kelompoknya
saya ambil simulasi, langkah-langkah simulasi yang contoh yaitu membuat kopi, ya. Jadi ada kopi susu, ya, kita namakan dia kopi kita, platformnya. Mungkin audiensnya umur 13 sampai 30. Kemudian kita platform apa yang kurang, mau pakai TikTok, mau ke apa yang bisa nanti kita gunakan. Yang mungkin mau ke Facebook, live streaming dengan menggunakan TikTok silakan. Kemudian disusun dulu tujuan kampanyenya bagaimana, kampanye tadi. Jadi kita meningkatkan awareness, kesadaran ya, brand lokal. Jadi kalau kopi mungkin ya anggaplah contoh, kan ini contohnya kopi, anggaplah coto ya, coto Makassar ya. Kita bisa bagaimana caranya itu memasarkan coto, kan beda-beda. Ada di titik ini ada coto, di sana ada coto. Kita rasanya bagaimana? Berarti itu terserah konsumen. Kemudian menambahkan followers Instagram, tentunya harus live Instagram atau TikTok, memperkenalkan coto kita, itu contoh ya. Ini untuk susunan tujuan. Dan terakhir itu mengenali, mendorong pembeli bagaimana mengenali kira-kira bio, artinya biodata coto yang tadi yang menjadi contoh. Apalagi contoh yang paling utamanya ini ya, kalau ada ambil contoh ya, tapi ini tadi contoh utamanya adalah kopi kita. Kalau mau buat namanya coto, apakah namanya terserah. Coto Musa umpamanya ya. Dan terakhir buat kalender, artinya di sini ada buat kalender, konten kalender. Jadi ada hari supaya kita tahu kalendernya. Pada hari ini, Senin ini konten. Kita contoh ini edukasi jam 3 minum kopi pagi, kemudian hashtagnya kopi dan Instagram. Kenapa jangan 8 pagi? Biasa pagi-pagi orang banyak minum kopi. Itu bisa. Kalau jam kerja istirahat biasanya kita pakai promosi diskon-diskonnya. Tapi mungkin biasanya orang kalau buka HP pada dalam keadaan tertentu. Kalau di kelas kan jarang ada buka HP ya, pasti perhatikan pembelajarannya. Oke, itu ya, nanti saya kirim ini contohnya. Terakhir, ini ada yang bisa memaknai ini? Santai saja, apa kira-kira ini? Ada? Oke, silakan. Mungkin menurut saya ini daya tarik promosi melalui media sosial. Oke, terima kasih ya. Itu tadi penyampaian dari teman kita bahwa makna dari penggunaan media sosial, gambar tadi adalah penggunaan media sosial marketing. Jadi bagaimana mempunyai daya tarik dengan bermarketing di media sosial. Jadi saya tutup hari ini ya. Jadi terima kasih atas kesempatan hari ini. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat. Dan sebelum kita tutup, saya minta tugasnya ingat dan salam sama keluarga di rumah. Mungkin masih ada pelajarannya, silakan lanjutkan nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.